Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam edisi spesial sajian pembahasan paket soal penilaian akhir tahun atau PAT Matematika kelas 8. Di episode yang kedua kita masih membahas soal-soal materi teorema Pitagoras, tetapi di dalamnya akan kita sajikan soal-soal pemecahan masalah. Nah, mari kita siapkan pikiran, hati, dan diri untuk mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Share, like, komen, dan juga subscribe. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 8. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal nomor 6. Diketahui sebuah belah ketupat kelilingnya 80 cm dengan panjang salah satu diagonalnya 24 cm. Panjang diagonal yang lain adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan ini, kita gambar sketsa dari belah ketupatnya. Misalnya kita buat sebagai belah ketupat ABCD yang kedua diagonalnya saling berpotongan di titik O. Keliling belah ketupat 80 cm dikarenakan sisi belah ketupat keempatnya adalah sama panjang, maka panjang masing-masing sisi adalah 80 cm dibagi 4, hasilnya 20 cm. Sedangkan diagonal 24 cm, karena diagonal belah ketupat saling berpotongan di tengah-tengah, maka masing-masing potongannya adalah separuhnya, yaitu 12 cm. Kita tulis untuk sisinya 20 cm dari 80 dibagi 4, sedangkan potongan dari diagonal DB yaitu DO dan OB masing-masing adalah 12 cm. Selanjutnya kita fokus pada segitiga DOC yang merupakan segitiga siku-siku dengan sisi miring DC sudah diketahui yaitu 20 cm dan salah satu sisi siku-sikunya DO 12 cm. Kita bisa menghitung panjang sisi OC sebagai sisi siku-siku yang lain. Kita gunakan teorema Pitagoras. Lihat segitiga DOC dengan DC sisi miring, sehingga OC kuadrat sama dengan DC kuadrat dikurangi OD kuadrat. Ingat, kuadrat salah satu sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Kita substitusikan ukuran yang diketahui sehingga ekivalen dengan OC kuadrat sama dengan DC adalah 20. DC kuadrat berarti 20 kuadrat dikurangi OD kuadrat dengan OD 12. Kita tulis 12 kuadrat. Kemudian kita hitung ekivalen OC kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144
Ekivalen OC kuadrat sama dengan 256. Ekivalen dengan OC sama dengan akar kuadrat dari 256. OC sama dengan 16. Maksudnya 16 cm. Yang ditanyakan adalah panjang diagonal yang lain, yaitu panjang diagonal AC pada gambar kita. Telah kita dapatkan OC sama dengan 16, maka AO juga 16 dikarenakan AC ini berpotongan dengan BD di tengah-tengah. Fokus pada diagonal AC. AC sama dengan AO ditambah OC. Atau bisa kita tulis AC sama dengan 2 dikali OC dikarenakan AO sama dengan OC. OC telah kita dapatkan 16 cm. Jadi AC sama dengan 2 kali 16. AC sama dengan 32 cm. Jawaban yang benar adalah option A. Soal berikutnya. Nomor 7. Perhatikan gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan ukuran AB 16 cm, BC 12 cm, dan AE 15 cm. Panjang diagonal ruang AG adalah titik, titik, titik. Penyelesaian untuk memudahkan menghitung panjang diagonal ruang AG, kita gambar diagonal ruang AG dan juga garis bantu AC. Kita pasang ukuran baloknya. Perhatikan segitiga ACG adalah segitiga siku-siku di titik C, sehingga sisi miringnya adalah AG. Untuk menghitung panjang AG, harus tahu panjang CG dan panjang AC. Yang sudah diketahui adalah CG, yaitu sama dengan AE 15 cm, sedangkan panjang AC belum diketahui. Tetapi AC bisa kita hitung dengan menggunakan segitiga ABC yang siku-siku di B dan telah diketahui panjang sisi AB dan sisi BC. AC sebagai sisi miring dari segitiga ABC. Kita hitung terlebih dahulu. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ekivalen dengan AC kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ekivalen dengan AC kuadrat sama dengan 256 ditambah 144. Ekivalen dengan AC akar kuadrat dari 400. 400 adalah jumlah dari 256 ditambah 144. Hasilnya AC sama dengan 20 cm. Sekarang AC sudah kita dapatkan ukurannya dan CG sudah diketahui ukurannya. Kita bisa menghitung AG dengan teorema Pythagoras juga. Fokus pada segitiga ACG dengan AG sisi miring. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat ekivalen dengan AG kuadrat sama dengan 20 kuadrat, yaitu panjang AC yang baru saja kita dapatkan adalah 20 ditambah 15 kuadrat adalah panjang CG yang sama dengan AE dikuadratkan. Ekivalen AG kuadrat sama dengan 400 ditambah 225. Ekivalen AG akar kuadrat dari 625. Hasilnya sama dengan 25 cm. Jadi jawaban yang benar adalah option C. Atau alternatif lain, perhatikan dengan seksama diagonal ruang AG.
Ingat ketika kalian belajar unsur-unsur balok, bahwa panjang diagonal ruang balok itu memiliki rumus tersendiri. Dengan kita asumsikan AB sebagai panjang, BC sebagai lebar, dan CG sebagai tinggi. CG dan AE sama ya, semua rusuk tegaknya sama. Sedangkan AG adalah panjang diagonal ruang balok, maka AG bisa kita hitung dengan menggunakan rumus panjang diagonal ruang dari balok, yaitu AG kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ekuivalen dengan AG kuadrat sama dengan panjangnya telah diketahui yaitu 16, lebarnya 12, dan tingginya 15. Masing-masing kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Ekuivalen AG kuadrat sama dengan 256 ditambah 144 ditambah 225. Ekuivalen AG akar kuadrat dari 625. Jadi AG sama dengan 25 cm. Jawaban yang bersesuaian adalah option C, yaitu 25 cm. Silakan kalian mau menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan teorema Pythagoras dari dua siku-siku sehingga kerjanya bertahap, atau menghitung panjang diagonal ruang secara langsung dengan menggunakan rumus panjang diagonal ruang balok yang sudah kalian pelajari ketika belajar unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 8. Sebuah tangga yang panjangnya 3,5 meter bersandar pada dinding. Diketahui jarak ujung bawah tangga dengan dinding 2,1 meter. Jarak ujung atas tangga dengan lantai adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita buat sketsanya. Pandang ruas garis putus-putus ini sebagai tangga, garis tegak ini sebagai dinding, dan yang mendatar ini sebagai lantai. Untuk memudahkan kita beri nama titik-titik sudutnya dan kita pasang ukurannya. Panjang tangga sebagai sisi miring adalah 3,5 meter dan jarak ujung bawah tangga ke dinding 2,1 meter sebagai salah satu sisi siku-siku. Sedangkan yang ditanyakan adalah jarak ujung atas tangga dengan lantai atau tinggi ujung atas tangga dari lantai, yaitu BP atau PB. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang PB. PB kuadrat sama dengan 3,5 kuadrat dikurangi 2,1 kuadrat. Kuadrat salah satu sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Ekuivalen PB kuadrat sama dengan 12,25 dikurangi 4,41. Ekuivalen dengan PB kuadrat sama dengan 7,84. Ekuivalen PB akar kuadrat dari 7,84 dalam bentuk desimal. Kalau kita kesulitan mengakar 7,84 karena bentuk desimal, nyatakan sebagai bentuk pecahan biasa. Kita tulis PB akar kuadrat dari 784/100
karena di belakang koma ada 2 digit, maka kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, penyebutnya adalah nolnya 2, yaitu 100. Setelah itu, bagian pembilang kita akar kuadratkan sendiri, bagian penyebutnya kita akar kuadratkan sendiri. Akar 784 itu adalah 28, sedangkan akar 100 adalah 10, sehingga hasilnya sama dengan 28/10 jika dinyatakan dalam desimal adalah 2,8. Jadi jarak ujung atas tangga ke lantai 2,8 meter. Jawaban yang benar adalah option A. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 9. Sebuah kapal berlayar ke arah timur dari pelabuhan A menuju pelabuhan B sejauh 250 mil. Kemudian belok ke arah selatan menuju C sejauh 240 mil. Dan selanjutnya belok ke arah barat menuju pelabuhan D sejauh 70 mil. Jarak terdekat dari pelabuhan A dan D adalah titik, titik, titik. Kita buat sketsa rute kapal. Titik A sebagai startnya. Ke arah timur kita buat ke arah kanan, yaitu sampai di B 250 mil. Kemudian ke selatan menuju C sejauh 240 mil, dilanjut ke barat ke D sejauh 70 mil. Yang ditanyakan jarak A ke D. Kita gambar dengan warna yang berbeda. Untuk menghitung jarak AD, maka kita buat garis bantu dengan cara menggeser CB menjadi DE. Dengan demikian panjang DE sama dengan CB yaitu 240. Sedangkan AE adalah panjang AB yang 250 dikurangi EB yang mana EB sama dengan DC yaitu 70. 250 dikurangi 70 adalah 180. Sekarang kita fokus pada segitiga ADE, siku-siku DE, sisi miring AD. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi AD. Jarak A ke D, lihat pada segitiga ADE, AD kuadrat sama dengan 240 kuadrat ditambah 180 kuadrat. Ekivalen AD kuadrat sama dengan 57.600 ditambah 32.400. Ekivalen AD kuadrat sama dengan 90.000. Ekivalen AD akar kuadrat dari 90.000 sama dengan 300. Artinya bahwa jarak pelabuhan A ke pelabuhan D adalah 300 mil. Jawaban yang benar adalah option B. Kita lanjutkan soal terakhir untuk episode kali ini. Soal nomor 10. Seorang pilot berada dalam sebuah pesawat dengan ketinggian 150 meter di atas permukaan laut, melihat dua buah kapal A dan B pada arah yang berlawanan sebagaimana gambar di bawah. Jarak pandang pilot terhadap kapal A sejauh 170 meter dan terhadap kapal B sejauh 250 meter. Jarak kedua kapal tersebut adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita buat sketsanya. Kita lengkapi ukuran yang diketahui juga. Oke. Ini pilot berada di pesawat. Kapal A, kapal B, jarak pandang P ke A 170 meter. Jarak pandang P ke B 250 meter. Yang ditanyakan jarak kapal A
dan kapal B, kita harus membuat garis bantu dari P tegak lurus garis mendatar. Nah, seperti ini kita beri nama titik potongnya Q, ketinggian PQ yaitu 150 meter. Untuk menghitung jarak A ke B, kita lakukan bertahap. Yang pertama menghitung jarak A ke Q, kemudian menghitung jarak Q ke B. Kita mulai dari A ke Q, fokus segitiga APQ dengan AP sisi miring. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung salah satu sisi siku-siku yang belum diketahui ukurannya. Kita tulis AQ kuadrat sama dengan AP kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Ekuivalen AQ kuadrat sama dengan 170 kuadrat dikurangi 150 kuadrat. Ekuivalen AQ kuadrat sama dengan 28.900 dikurangi 22.500. Ekuivalen AQ akar kuadrat dari 6.400, hasilnya adalah AQ sama dengan 80 meter. Berikutnya kita menghitung jarak QB atau BQ. Fokus pada segitiga BPQ dengan sisi miring PB. Kita menghitung sisi siku-siku BQ. BQ kuadrat sama dengan BP kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Ekuivalen BQ kuadrat sama dengan 250 kuadrat dikurangi 150 kuadrat. Ekuivalen BQ kuadrat sama dengan 62.500 dikurangi 22.500. Ekuivalen BQ sama dengan akar kuadrat dari 40.000. Hasilnya adalah BQ sama dengan 200 meter. Nah, sekarang sudah kita dapatkan jarak A ke Q 80 meter dan jarak Q ke B 200 meter. Dengan mudah kita bisa menghitung jarak A ke B, yaitu kita jumlahkan jarak AQ dengan BQ. Sama dengan 80 meter ditambah 200 meter sama dengan 280 meter. Berdasarkan option yang ada tadi, 280 meter itu ada pada option C. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke? Jadi di sini kita harus bekerja 2 kali karena untuk menghitung panjang AB secara langsung tidak bisa dikarenakan segitiga ABP bukan segitiga siku-siku. Maka kita buat garis bantu PQ untuk mendapatkan segitiga siku-siku PAQ dan PBQ. Baik, 5 soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan memberikan pencerahan. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan paket PAT ini pada tayangan berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.